Kali ini kita kelas bersama Kak Putri. Sehat Kak? Oh iya, sehat. Link Min, nah coba sama Mindy boleh ya. Nah teman-teman yang di TikTok ataupun di Zoom, desek-desek suaranya, iya maaf ya. Yang teman-teman yang di Zoom ataupun yang ada di TikTok, teman-teman yang di TikTok ya, lebih utamanya lebih TikTok ataupun YouTube. Teman-teman kalau misalkan ingin dijawab oleh para tutor, teman-teman bisa langsung saja ke aplikasi Jadi ASN yang tersedia di App Store ataupun di Play Store. Dan untuk hari ini, potongannya adalah 20K dengan kode promo Kak Putri. Jadi kalau misalkan Jadi ASN di setiap harinya kita ada live class gratis dan ada kode promo unik. Jadi kode promo uniknya bisa sampai potongan 50K. Jadi teman-teman langsung saja join lewat Zoom untuk lebih jelas dan lebih detail untuk suaranya ataupun uh, mendapatkan benefit-benefitnya. Dan teman-teman yang misalkan aduh saya nggak punya duit nih, pengen banget premium, teman-teman bisa storykan Instagramnya melalui uh, storykan perjalanan live classnya, tetapi dengan syarat kalian harus masuk lewat Zoom dan distorikan yang menarik akan mendapatkan premium Jadi ASN selama 1 tahun. Linknya kakak boleh linknya di sama Mindy ya. Satu menit lagi kita akan mulai kahutnya. Jadi teman-teman yang ingin masuk kahut langsung saja masuk kahutnya. Ya, ayo teman-teman bisa dimasuk. Gas nih, kita gas nih. Oke, gas kita ya. Kita gas nih aja. 3, 2, 1.
Oke, siapakah pemenangnya? Ada Andar Andrini, John J, apa tuh, JK ya? Emang harus terbiasa dengan waktu yang cepat, karena nanti pada tesnya kan kita cepat-cepat ya, asal benar gitu. Dan HMY ya makanya nanti kita harus terbiasa ya, 30 detik harus bisa. Nah gimana caranya? Ya belajar teman-teman. Oke, kita langsung aja, daripada banyak cepet banget nih ya, nggak apa-apa lah ya, daripada kita banyak cus nginggung dan suara saya juga nggak jelas ya. Lebih baik kita langsung saja ya, kita gas untuk live class bersama Kak Putri. Sudah hadir Kak Putri di sini? Halo. Oke, sudah hadir Kak Putri. Jadi kita langsung saja untuk live class-nya. Let's go. 3, 2, 1, selamat belajar teman-teman. Dan saya persilakan untuk Kak Putri. Oke, terima kasih Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suaraku masuk gak ya? Saya di sini hujan. Apakah suaraku putus-putus? Oke, dari Owi kedengeran ya? Aman. Nah, nanti semisal suaraku hilang atau nggak jelas, langsung raise hand aja atau komen. Takutnya sinyalnya agak kurang bagus. Oke, gimana nih? Untuk soalnya, apakah terlalu gampang? Itu kayaknya lampuku tuh udah terang, guys. Nggak tahu kenapa masih gelap aja ya, sudah. Gimana, soalnya terlalu gampang atau agak sulit? Kehabisan waktu, yes, benar. Karena dia analitik ya. Karena kayaknya kita baru baca soalnya, belum baca informasi, waktunya sudah habis. Ya. Oke, coba tadi ada yang benar semua nggak? Kecerahan laptopnya ini udah yang paling gelap, teman-teman. Kalau dicerahin, wow, cerah sekali. Baru mau jawab, waktunya udah habis. Oke, benar 2. Ada yang benar 2. Ada yang benar 4? Benar 2. Yang 1 kehabisan waktu. Yes. Gak ada yang benar 4 atau 5 ya. Soalnya hanya 3. Oke, gimana? Udah siap? Kita mau ke analitik. Kemarin kita udah beberapa kali aritmatika sosial dan juga silogisme. Oke, kita langsung mulai ya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang kayaknya kok dikerjain 1 menit agak mustahil, dibilang mustahil tapi soalnya ada. Oke, yuk langsung aja kita mulai dari yang nomor 1. Silahkan dijawab ya, jangan diramal ya. Untuk jawabannya jangan diramal, apalagi pakai insting. Yuk, waktunya aku kasih 1 menit deh. Ayo. Wih, hebat kali. Belum ada 10 detik ada yang udah jawab loh.
Oke, ada yang jawab A, B, C, D, E. Tenang, masih 30-an detik lagi. Oke, ada yang kepencet aman. Oke, 15 detik lagi. Ya, alah salah pencet masa. Oke, teman-teman mohon jawabnya di polling ya, jangan di kolom komentar. Oke, udah 1 menit bisa kita bahas bareng-bareng. Nah, oke. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Nah, soalnya adalah 5 orang siswa, Aldo, Bia, Caca, Doni, dan Eza, itu mengikuti babak final lomba lari. Nah, Eza memimpin dari awal pertandingan berlangsung. Oke, karena ini kan ada 5 orang ya. Nah, sorry. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kita ambil dari petunjuk ini. Oke, dikatakan Eza itu, ini nih. Eza memimpin dari awal. Nah, berarti Eza kita taruh yang peringkat pertama deh. Nah, Eza itu paling atas. Yang kedua, Caca selalu berada di belakang Aldo. Berarti kalau ada Aldo, nah belakangnya ada si Caca. Namun, di detik-detik terakhir Bia mampu menyalip Eza. Nah, berarti di sini ada Bia, baru bawahnya ada Eza. Yang selanjutnya, Doni mampu menyalip Caca. Oke, ada Doni, ada Caca. Nah, kalau kayak gini caranya, berarti yang pertama kita ambil di sini ya. Ada Bia, Eza. Terus habis itu ada siapa nih? Pastilah ada. Ayo. Ada sih. Ada siapa urutannya? Aldo, yakin? Ada si Aldo, Doni. Habis itu baru si ketemu Caca. Jawabannya yang mana? Adalah yang B ya. Jadi dia ada di urutan kedua. Oke, untuk soal ini apakah ada yang masih salah? Wah, masih ada. Berapa nih? Berarti oke, sekitar 44 orang. Ini masih salah. Tadi kalau nggak salah 2 orang. Oke, sorry teman-teman, barusan mati lampu. Aku sambungin ulang ya. Sorry, bentar. Tunggu sebentar. Aku sambungin ke wifi-nya biar lebih bagus dulu. Apakah suaraku masih aman? Masuk? Sorry. Oke. Suaraku masih aman ya? Bentar. Wait. Aku gabungin lagi. Mohon maaf. Untuk layarku udah keluar lagi belum ya? Ya, sorry dari sini. Dari tadi tuh di sini hujan gede dan sekarang mati lampu. Jadi otomatis wifi-nya juga keputus. Sorry teman-teman. Wait, jemuran aman. Oke. Bentar. Aku matiin dulu pollingnya. Ya, ini. Wait. Wait. Oke, apakah layarku udah keluar, teman-teman? Iya, pindah aja rumahnya, ya ampun. Ada yang mau ngasih saya rumah. Wah, saya sangat senang sekali. Oke, bentar. Bentar, guys. Oke, layarnya udah keluar belum? Ya.
Kayaknya pindah ke Mars juga. Wah, harga tanah kayaknya mahal, cuy. Oke, layarnya udah muncul lagi? Udah aman? Oke. Sorry ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi, fokus ya. Kita kumpulkan fokus lagi. Nah, yang nomor 1 ini jawabannya adalah si dia atau yang B. Apakah ada pertanyaan atau bisa kita next ke pertanyaan yang kedua? Aman ya? Oke. Oke, yang kedua kita lanjut. Oh, ini ada 6. Kalau yang tadi ada 5 subjek, ini kayaknya ada 6 sih. Oke, silakan kita ke nomor 2. Waktunya 1 menit aja. Oke, udah 1 menit ya. Oke. Oh ya teman-teman, kalau misal soalnya ketutup, yang pollingnya itu bisa ditutup dulu. Nah, nanti kalau mau ngejawab pollingnya bisa dipencet lagi. Oke. Yang nomor 2 bisa kita bahas. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Oh ya Kak, gimana? Mau nyoba ini dulu? Mau nyoba ngejawab lagi? Pollingnya udah kututup guys, tadi udah 1 menit. Udah ada 155 orang yang ngejawab. Oke, aku kasih waktu sekitar 30 detik lagi ya. Silakan dicoba dulu. Oke, Kak tambahan waktu 15 detik aja ya. Oke, apa-apa. Iya, pollingnya tadi udah ketutup, nggak apa-apa, di komen aja. Nggak apa-apa, aman-aman. Nanti yang ketiga kita pakai polling lagi. Oke, kita bahas ya. Nah, ingat teman-teman kalau misal ada soal yang kayak gini, kita langsung fokus dulu ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah arsip yang berada di urutan ketiga dari kanan itu apa? Oke, baru kita ke bacaannya. 6 berkas arsip disusun dari kiri ke kanan di sebuah rak. Arsip pajak tidak diletakkan di sebelah arsip bank atau arsip koperasi. Nah, yang pertama ini dia kan belum cukup membantu ya, karena kalau misal pajak nggak ditaruh di sebelah arsip bank ataupun koperasi, itu kita kurang tahu dia ada di urutan ke 1, 2, 3, 4, ataupun 6. Dia nggak terlalu ngebantu. Nah, yang kedua, arsip utang diletakkan bersebelahan dengan arsip koperasi. Nah, ada 2 kemungkinan. Kalau nggak koperasi habis itu utang, nah atau utang dulu baru koperasi. Karena kita nggak tahu kanan kirinya itu yang mana.
Yang ketiga, arsip legal di sebelah kiri arsip pajak. Nah, berarti kalau ini legal, yang kanannya adalah pajak. Terus, arsip pajak disusun bersebelahan dengan arsip gaji yang diletakkan di sebelah arsip utang. Nah, arsip bank berada di ujung kiri. Oke, ini bank ujung kiri. Kalau koperasi ada di ujung yang lain. Nah, berarti arsip yang berada di urutan ketiga dari kanan adalah arsip yang mana? Ayo, kan dari kanan ya, berarti 1, 2, 3. Jawabannya adalah arsip gaji. Ya, itu siapa yang jawab arsip haji? Anda terlalu fokus dengan kenaikan biaya haji Indonesia. Oke. Nah, gaji ya. Ya, ada yang benar, ada yang benar. Oke. Nah, ingat teman-teman, hati-hati ya kalau ngebaca soal gini, karena kalau misal kita jawab dari kiri, nah itu juga ada jawabannya. Dia jawabannya pajak, padahal salah. Oke, jadi kalau semisal yang tadi nih, nah yang satu ini kan dia belum terlalu membantu, nggak apa-apa, itu kita simpen dulu, kita keep dulu, tapi jangan terlalu dijadiin patokan. Oke. Untuk yang nomor ini mau yes, benar. Kalau untuk soal ini, yang pertama itu kalian baca soal. Nah, yang terakhir kalian baca lagi. Karena takutnya tadi harusnya ngurutin dari kanan, kalian justru ngurutinnya dari sebelah kiri. Jadi emang harus hati-hati banget karena kalau kiri itu juga ada jawabannya yang pajak. Oke, Kak, pollingnya 2 menit aja. Nah, kita kesepakatan gini. Kalau gini gimana? Untuk soalnya aku tampilin sekitar 1 menit, habis itu baru ke polling gitu ya, biar nggak pada ketutup, nggak bingung. Setuju? Oke. Nah, setuju. Bisa kita next ke soal nomor 3? Oke, nanti untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, mau mempelajari lagi, bisa minta PPT-nya di admin, tapi khusus untuk member premium ya. Jadi buat kalian yang belum ke premium, silakan di-upgrade dulu dan manfaatin kode vouchernya. Yes, oke, kita next ke soal ketiga. Yuk, silahkan. Aku kasih waktu sekitar 1. Ya, emang nggak ada suaranya, biar kalian fokus ngejawab dulu. Ketampilan pollingnya ya. Silahkan dijawab di polling yang udah dapat jawabannya. Oke, dari Maghribi nanti jawabnya di polling ya. Pollingnya sudah kumunculkan. Oke, waktu untuk pollingnya 1 menit. Oke, ya 5 detik. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita end pollingnya ya. Oke, ada dari Blurry, itu C. Nah, dari Taufik D, DKK. Oke. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Ayo. Ingat ya, ingat fokus ke pertanyaan, jika Rani berada di kamar nomor 4, maka berikut adalah pernyataan yang benar, kecuali berarti yang dicari adalah pernyataan yang
Salah. Ayo, ada yang kejebak nggak sama pertanyaannya? Ya, soalnya mengandung bawang dari AS saya. Wah, Anda kejebak. Yes. Ya, nggak baca kecualinya. Wah, Anda jangan rasisme tidak dibaca ke semuanya. Oke. Nah, ingat ya, yang ditanya adalah yang salah. Wah, makanya ini yang benar cuma berapa nih? 3%. Wah, cuma 3% dari 100% yang ngejawab. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pia dan 5 orang temannya yaitu Eva, Zia, Rani, Leo, dan Ezra berlibur ke sebuah villa di Bandung. Nah, villa tersebut terdiri dari 2 lantai dengan 3 kamar masing-masing lantai. Nah, berarti kan ada villa nih. Oke, yang pertama villa kamar atas ya. Nah, 3 lantai, yang ini adalah kamar bawah. Dia 3 lantai juga. Oke, kamar di lantai 1 diberi nomor kamar 1 sampai 3 dan 4 sampai 6. Nah, untuk kamar lantai 2. Oke, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamar 1 terletak tepat di bawah nomor 4. Nah, berarti gini, udah sesuai ya. Oke. Nah, yang pertama itu kan ini kita ambil dari clue yang di pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Rani berada di kamar nomor 4. Nah, di sini ada si Rani. Yang kedua, Eva menempati kamar 2. Oke, ini ada si Eva, kamar Via. Nah, Ezra tidak boleh tepat di atas atau tepat di bawah Rani. Nah, Ezra itu nggak boleh di atasnya. Oke, Reza nggak boleh di bawah Rani. Nah, berarti Reza nggak boleh ada di nomor 1. Oke, terus mana lagi? Via tidak boleh berdekatan dengan kamar Rani. Nah, Via itu berarti nggak boleh di sini. Ini tidak boleh Via. AF ya, anti Via. Eva tidak boleh satu lantai dengan Leo. Nah, berarti Leo ada di atas. Oke, kalau kayak gini kira-kira gimana cara jawabnya? Ayo, ya. Uyung dengan analitik. Ayo. Gimana nih? Ayo. Gimana cara ngejawabnya? How? Ayo, gimana cara ngejawabnya? Ada yang tahu cara ngejawabnya gimana? Asli mumet ya, ampun, mumet sekali ya. Oke. Kenapa? Coba ada yang mau ngasih ide, silakan. Yang mau punya ini ide dari jawabannya boleh banget di-spill. Nah, nanti kita jawab bareng-bareng. Ayo, gimana caranya? Leo itu berarti harus di nomor Leo berarti di lantai 1 atau 2? Ayo, Leo di lantai 1 atau 2? Nah, karena di sini yang syaratnya adalah Eva tidak boleh satu lantai dengan Leo. Nah, berarti pasti Leo kalau nggak di 6, dia ada di 5. Nah, coba kita yang A. Kamar Leo berada di sebelah kamarnya Ezra. Memungkinkan nggak? Ayo. Yang A mungkin nggak? Leo itu berdekatan sama Ezra. Mungkin ya. Nah, jadi si Leo itu boleh berdekatan sama Ezra. Karena tadi kan syaratnya Ezra, itu dia cuman nggak boleh di bawah Rani. Nah, ini di sini justru anti Ezra. Nah, Ezra itu nggak mungkin di bawah. Jadi Ezra itu bisa di sampingnya Leo. Bisa jadi 5 itu Ezra, 6 itu Leo, atau kebalikannya. Nah, yang kedua, kamar Leo berada di sebelah kamar Via. Mungkin nggak? Ayo. Mungkin. Nah, kenapa yang B mungkin? Nah, Via itu kan syaratnya dia nggak boleh berdekatan sama Rani. Nah, maka bisa jadi Via ada di sini. Nah, Leo yang di sini. Maka yang B itu mungkin. Itu. Ini mungkin ya. Jadi ini belum tentu benar, tapi dia masih mungkin. Yang ketiga, kamar Ezra berada di sebelah kamar
Rani. Boleh nggak? Boleh, karena tidak ada larangan Ezra tidak boleh di dekat Rani. Ezra itu nggak bolehnya ada di atas atau di bawah kamar Rani. Ya, pusing sekali ya. Ini kita disuruh ngerjain 1 menit, tapi kayaknya kalau kita bahas 3 menitan kali. Oke, yang keempat, Kamareo berada di sebelah kamar Rani. Nah, ini mungkin. Oke, berarti yang nggak mungkin adalah kamar Zia berada di sebelah kamarnya si Ezra. Oke, kenapa Zia nggak boleh berada di kamar Ezra? Nah, kalau dia bersebelahan, itu otomatis kan yang kalau 1/3 yang masih sisa, Zia Ezra kan nggak bisa sebelahan. Maka Zia Ezra harus di 5, 6, atau 6, 5. Nah, padahal Leo itu harus di atas. Jadi yang atas itu udah ada Rani sama Leo. Jadi pasti yang E itu tidak mungkin terjadi. Ya, ini soalnya emang agak menyebalkan ya. Ya, sebenarnya nggak tahu ya tujuannya ya biar kita mikir sih teman-teman. Ini kalau aku nanya apakah ada pertanyaan, kayaknya pasti ada sih. Oke. Nah, cara cepatnya kita nggak harus nyari satu-satu, tapi kita bisa berangkat. Nah, cara yang tadi, kita bisa eliminasi 1 persatu jawaban gitu. Ya, tadi ada cara cepat, ada yang jawab bisa saja dilewati. Itu cepat sekali, tinggal 1 detik kita next ke soal keempat. Yes, benar. Jadi kalau misal ada soal analitik ya teman-teman ya. Nah itu kalau bisa, kalau misal kalian tidak terlalu suka analitik, taruh di bagian terakhir. Daripada itu bikin kalian pusing, nanti kalian udah malas mikir buat soal-soal yang lain. Jadi di skip dulu aja. Oke, kita bisa skip juga ke soal keempat. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ingat kalau ada soal analitik, kalau kalian pusing, skip aja, nggak usah pusing. Yuk, nomor 4, silakan dibaca soalnya sekitar 1 menit, habis itu baru ku tampilin pollingnya. Oke, udah bisa aku munculin ya untuk pollingnya. Yuk, silakan dijawab. Ingat, minta tolong ya untuk jawabnya di polling, jangan di kolom komentar supaya yang lain juga lebih fokus untuk dijawabnya. Kak, kode promo kakak apa? Aduh, tadi mincenya kemana hilangnya? Nanti kita tanyakan lagi. Oke, Mince, tolong muncullah kode promonya apa. Hei teman-teman yang budiman, jawablah di polling ya teman-teman. Jangan di kolom komentar. Oke, kode promonya adalah Kak Putri. Ini kode promonya ya. Yuk silakan ya, mau PPT-nya ataupun bisa lanjut ke Prat 2, silakan beli yang premium. Jadi biar kalian belajarnya sampai sekalian jam 9 ya. Saya tahu para jomblowan-jomblowati, silakan Anda belajar supaya menjadi ASN yang teladan. Oke, udah bisa kita jawab soal nomor ini? Hey, itu siapa yang masih nanya? Polling udah di-share dari tadi. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, teman-teman ingat kalau ada soal seperti ini, langsung fokus ke pertanyaan. Yang ditanya adalah komposisi untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah apa. Nah, jadi kalau kayak gini, caranya adalah kalian eliminasi pilihan ganda.
Ingat, nggak usah terlalu rajin buat ngurutin satu per satu. Yes, benar. Eliminasi. Nah, di sini 3 tim sepak takraw harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Nah, yang pertama, Rio itu harus berada dalam satu tim dengan Uma. Artinya, Rio itu harus bareng sama Uma. Oke, berarti yang D ini otomatis salah. Why? Karena di sini ada Rio, tapi nggak ada Uma. Oke, terus yang kedua, itu, nah di sini Tria tidak boleh dipisahkan sama Zara. Artinya Tria itu harus bareng sama Zara. Mereka harus satu tim. Nah, kalau kayak gini berarti yang A salah, yang E juga salah. Sisanya adalah yang B sama C. Ayo, siapa yang masih jawab A? Oke, terus Viana dan Yeni harus berada dalam satu tim yang sama dengan Satya. Berarti Viana, Yeni, Satya. Nah, ini sama ya. Satya, Viana, Yeni. Oke, masih aman. Yang belum kita pakai mana? Satya tidak boleh satu tim dengan Tria atau Silo. Oke. Kira-kira yang salah yang mana? Oke, ini ya. Nah, dari sini Weni harus dipisahkan dengan Rio. Berarti Weni nggak boleh sama Rio. Jadi jawabannya yang C. Yes. Kenapa yang B salah? Karena dia menyatukan antara si Rio sama Weni. Gitu. Betul. Oke, kira-kira berapa manusia di sini yang jawabnya benar? Kak, nanti pas tes komputer nggak boleh coret-coret. Ya, nanti kalian coret-coretnya di kertas. Ya, emang agak repot ya. Jadi, nanti kalau misal gini, nah, kalian pakai kode aja. Misal, Rio itu kan harus sama Uma. Nah, berarti Rio dan Uma. Nah, terus kan tadi untuk Rio nggak boleh sama Weni. Berarti tulis aja Rio X Weni. Jadi, biar kalian ingat, bisa ditulis di kertas, tapi juga nggak terlalu banyak nulisnya. Kalau soalnya gini semua, insya Allah bisa. Wah, mantap sekali. Oke, pada benar ya? Ya, salah baca. Tria kirain nggak boleh sama Zara. Aman. Nggak apa-apa kalau salahnya sekarang. Nah, jadi kalau kayak gini, itu usahakan kalian pakai eliminasi jawaban. Jadi nggak usah terlalu rajin, pakai informasinya satu per satu ya. Nanti waktunya keburu habis. Ya, lumayan waras ya soal ini ya. Kayaknya kalau yang ini agak masuk akal dijawab di bawah 1 menit. Oke. Wih, siapa tuh bilang bawa spidol coret di monitor? Oke, bisa kita next ke soal yang nomor 5. Butuh panadol ya, silakan minta pada Minca kita. Oke, kita ke soal yang kelima. Nah, silakan dikerjain dulu, habis itu baru aku tampilin pollingnya. Soalnya kalau nggak salah tadi ada 9 ya, semoga kita cukup waktunya. Iya, minta soal yang susah, nanti dikasih yang susah, Kak. Soalnya bikin pusing. Aduh, yuk lanjut nomor 5. Oke, pollingnya udah bisa aku tampilin? Atau mau baca soalnya lagi? Teman-teman, dimohon untuk menjawabnya di polling ya. Jawabnya di polling ya. Nah, pollingnya aku tampilin. Yuk, silahkan bisa dijawab di pollingnya. Oke, pollingnya 1 menit aja.
Pollingnya udah muncul ya. Aku mau beli premium, yuk langsung aja buka aplikasinya. Nanti kalian tinggal masukin kode promonya. Kode promonya adalah Kak Putri. Dan nikmati potongan harganya. Silakan ditunggu untuk bergabung di part 2. Oke, bisa kita bahas ya? Atau ada yang masih mau ngejawab lagi? Oke, nah ayo ada yang jawab A, B, C, D, E. Coba kalau untuk soal yang ini dia gampang, sedang, atau susah kalau yang kayak gini nih. Kalau dari kalian kira-kira soal kayak gini tuh masuk ke soal apa sih? Oke, dari Febri gampang ya, awas kalau Anda salah. Dari Gilang susah, dari Dini susah, susahnya pakai banget berarti. Oke, yuk kita bahas 10, ya ini gimana nggak makan waktu teman-teman, 10 siswa, kita harus ngurutin 10 siswa, tapi aman, nggak usah harus rajin-rajin banget. Nah, 10 siswa A sampai J itu duduk berderet pada satu baris. Posisi duduk mereka adalah sebagai berikut. Oke. Nah, ini kayaknya yang paling gampang kita pakai clue yang kedua ya. A duduk di sebelah kiri C. Nah, A itu duduk di sebelah kiri C, di kursi kedua sebelah kanan G. Nah, berarti kursi kedua sebelah kanan G, nah G-nya di sini. Jadi kedua kanan G itu maksudnya 1, 2. Nah, kanannya G. Oke, untuk yang nomor clue yang kedua ini, kesininya bisa dipahami atau masih bingung kenapa jadi kayak gini? Paham ya? Oke. Nah, yang berikutnya A tepat berada di sebelah kanan B. Wah, berarti di sini. Di kursi keempat sebelah kanan H. Nah, berarti dia ada di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, udah pas. Hanya ada di sebelah sini. Nah, untuk clue yang ketiga, apakah aman, teman-teman? Aman ya? Oke. Oke, kita selanjutnya pakai clue yang kelima dulu, yang paling gampang. J duduk di antara H dan G. Nah, berarti J ada di sini. Oke, baru bisa masuk ke clue yang keempat. E duduk bersebelahan dengan D dan F di kursi ketiga sebelah kiri J. Nah, E itu kursi ketiga sebelah kiri J. 1, 2, 3. Nah, ini ada E. Oke, E duduk bersebelahan dengan D dan F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, gimana nih? Habis itu kita apain? Oke, clue yang pertama ya. D duduk di kursi ketiga sebelah kanan I yang berada di salah satu ujung barisan. Sedangkan C berada di ujung barisan yang lain. Nah, kira-kira yang D ada di mana? D duduk di kursi ketiga sebelah kanan I yang berada di salah satu ujung barisan. Nah, I berarti ada di ujung, D-nya ada di sini. Gitu, pas ya. 1, 2, 3, sebelah kanan I, D. Nah, berarti yang kedua itu siapa nih yang belum? Yang kedua siapa yang belum masuk? Nah, yang kedua adalah si F. Oke, berarti kita dapat gini ya. Coba untuk urutannya apakah ada yang beda? Kayaknya udah aman ya. I, F, E, D, H, terus J, G, B, A, C. Berarti yang duduk pada posisi kelima dari kiri adalah si H. Jawaban yang C. Dan hanya 24% manusia yang benar. Aku benar, tapi waktunya nggak cukup buat jawab. Oke, aman. Ini masih latihan. Nanti kalau pas tesnya baru silakan Anda gunakan waktu sebaik mungkin. Ngawur tapi benar, wah Anda hebat sekali. Ngawur Anda berkah sekali ya teman-teman. Emang ya kadang jawab pakai insting tuh kalau instingnya lagi bejo-bejo aja ya kita bener-bener aja sih cuy. Wait. Nah. Oke, aman? Kita bisa ke soal berikutnya atau ada yang mau ditanyain?
Yes, mempertajam insting. Cap cip cup tapi benar aman. Nah, kita next ke soal yang keenam ya. Kak, rekaman ulangnya ada. Untuk rekaman ulangnya tuh biasanya kalian bisa langsung update nanti malam atau ya paling nggak besok pagi lah. Oke, kita ke nomor 6. Nah, silakan kalian baca dulu soalnya, dikerjain baru nanti kalau udah siap aku tampilin pollingnya. Ingat ya, jangan jawab di kolom komentar. Kalau udah siap jawab, bilang aja untuk tampilin polling. Oke, dari Madu sudah siap untuk menjawab. Silakan Madu. Ya, untuk pollingnya aku kasih waktu 1 menit, dimanfaatkan sebaik mungkin. Mumet bagus. Kalau Anda mumet berarti Anda masih berpikir. Oke, puyeng ya. Emang kalau analitik tuh agak sedikit puyeng, tapi ya tetap aja puyeng sih. Oke, Oke, dari Bagas katanya easy, kita buktikan apakah Anda menjawab dengan benar. Oke, 3, 2, 1. Ya, masih santai yang jawab pakai insting. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Yuk. Nah, ingat langsung fokus ke pertanyaan. Jika H diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester berapa? Oke. Pada suatu perguruan tinggi X, setiap mahasiswa itu wajib menjadwalkan 8 mata kuliah A sampai H. Nah, seluruh mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan di setiap semester dan tidak ada mata kuliah yang diulang. Oke. Oh ya, sorry, hasil pollingnya belum ku ini ya. Oke, hasil pollingnya paling banyak yang jawab C, tapi kayaknya kurang tepat, tapi kita nanti lihat aja. Nah, yang pertama itu E selalu diambil di semester kedua. Nah, berarti ini ada 1, 2, oke. Ini ada E, terus H diambil pada semester 4. Nah, di sini ada H. Oke, terus apa lagi nih? Kalau udah gini, kira-kira mana? Ayo. Ini E udah, G harus diambil sebelum mata kuliah B. Ayo, gimana kira-kira? Pakai yang mana? Ayo. Mau yang pakai mana dulu? Yang kedua, 3, atau 4? Yang mudah kira-kira yang mana? Nah, B harus diambil segera. Nah, di sini kan clue-nya segera ya. Jadi, pasti dia harus langsung diambil. Berarti B itu setelah mata kuliah H. Nah, terus yang G harus diambil sebelum mata kuliah B. Berarti G ini di 1 atau 3? Ayo, di 1 atau 3? Ayo. Ayo. Di 1 atau yang ketiga? Oke. Di yang 1 ya. Nah, berarti yang ini G. Kenapa? Karena A sama D itu harus dipisahkan oleh 2 semester berurutan. Berarti bisa kita tulis A sama D. Gini? Ayo, apakah udah sesuai? Ayo. Atau ada yang kurang pas? Coba kalau misal gini, ya ini enggak.
menempati semua alasannya tepat semua nggak? Kalau ini apakah masuk akal? Nah, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang G itu harus diambil di semester 1. Maka jawabannya adalah pilihan yang A. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, semisal kalian udah ngurutin. Nah, di urutan itu, kalian udah ngerasa semua yang kalian urutin itu udah logik. Nah, kalau semisal semua udah logis, nggak ada yang salah. Nah, ketika sudah ada jawaban, ya udah langsung dijawab. Gitu. Mungkin nanti ketika dibahas, loh kok yang temanku ini di sini D, di sini A ya. Nah, tapi kan dia sama-sama dipisahkan oleh 2 mata kuliah H sama B. Selama yang kalian jawab itu sudah ada jawabannya dan itu logis, silakan langsung dijawab aja. Oke, apakah aman? Aku benar pakai insting. Oke, ya yang benar cuma 17% manusia ya, berarti masih ada 83 yang belum tepat. It's okay, nggak apa-apa, mungkin karena tekanan waktu. Nah, kita bisa next ke soal nomor 7. Sudah aman atau ada yang tanya lagi? Aku benar pakai insting. Wah, di sini instingnya pada kuat-kuat ya. Oke, silahkan ke nomor 7. Ini sampai jam berapa? Kita sampai sekitar jam 20.00. Yuk, masih ada 2 soal atau 3 soal lagi, yuk. Ayo. Oke, aku keluarin pollingnya ya. Oke, pakai hati dan pakai logika. Jawabnya di polling teman-teman, jangan jawab di komentar ya. Masih ada 7 detik lagi, yuk. Oke, yuk. Oke, bisa kita bahas ya atau ada yang masih mau jawab lagi? Ikuti kata hati ya, kayaknya kalau kata hati pasti benar, kayaknya kita ini aja ya, latihan berkata hati aja sih, kayaknya nggak usah belajar, kayaknya pasti benar. Oke, yuk gimana caranya? Ada yang jawab A, B, C, D, E. Ayo. Wah, ini kayaknya ada yang benar, ada yang salah, tapi bingung ya. Oke, ingat yang ditanya adalah tim F menang melawan tim G dan pertandingan tim E dan tim H itu seri. Pernyataan yang salah itu mana? Oke, dalam suatu pertandingan voli terdapat 4 klub bertanding satu sama lain dan bertemu masing-masing sebanyak 1 kali. Dalam pertandingan tersebut, jika menang, mendapat 4 poin, seri 2 poin, kalah 0 poin. Berikut adalah poin yang diperoleh di akhir pertandingan. Nah, berarti ini adalah poin terakhir. Ini poin finalnya. Oke, F itu melawan G. Nah, F-nya menang, berarti dia 1 kali menang ya. Nah, ini menang 1 kali. Yang G-nya itu adalah kalah 1 kali, berarti 0.
Terus E sama H itu seri. Berarti ini seri 1, oke, ini seri. Nah, ini berarti poinnya dari sini ini 2, ini 4, ini 0, ini 2. Nah, pernyataan yang salah mana? Ayo, antara A, B, C, D, E. Yang A, tim E belum pernah memenangkan pertandingan. Ayo, yang A, pernyataannya salah apa benar? Ayo, yang A benar ya. Tim E belum pernah memenangkan pertandingan. Nah, kenapa? Karena kan dia skornya 4. Nah, kalau tadi aja dia seringnya 2. Berarti yang pertandingan berikutnya dia kemungkinan kalah, habis itu kalah, habis itu seri. Nah, setuju untuk yang A? Oke. Nah, terus yang kedua yang B. Tim H pernah memenangkan pertandingan 1 kali. Nah, tim H pernah memenangkan pertandingan 1 kali. Mungkin nggak tim H pernah memenangkan pertandingan 1 kali? Mungkin ya. Karena kan yang tim H itu kan baru dapat 2. Berarti untuk 6-nya bisa jadi dia mungkin untuk menang. Bisa jadi skornya 4-2, 0-0. Nah, berarti B benar. Yang C, tim F selalu memenangkan pertandingan. Wah, benar. Tadi ada yang bilang ya, ini mah nggak usah dipikir langsung ke ABJ-nya udah pasti. Yang C itu salah. Kenapa? Karena kalau F itu selalu memenangkan pertandingan, pasti skornya adalah 2, berarti 16 karena 4 kali 4. Yes, jadi jawabannya kok 4 kali 4, 4 kali 3 ya, 12. Jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, ya, yang D apa? Yang G tidak pernah kalah dalam pertandingan. Nah, salah. Dari yang tadi awal aja itu udah pasti salah. Karena kan yang dari ini nih, F menang melawan G. Nah, berarti G itu kan pernah kalah. Pernah kalah, berarti yang D benar. Nah, berarti cara cepat untuk soal seperti ini, nah yang pertama adalah baca soalnya dulu. Ingat, kita bisa menggunakan eliminasi jawaban ya teman-teman ya. Contohnya seperti tadi, kita nggak usah harus tahu mana yang kalah, mana yang pasti menang, mana yang pasti seri. Itu. Jadi jawabannya pilihan C. Iya, pernyataan yang salah. Kan yang C ini salah. Dia bilangnya F selalu menang pertandingan. Nah, F itu nggak mungkin selalu menang. Karena kan dia skornya cuma 6. Kalau dia yang D, tim G tidak pernah kalah dalam pertandingan. Oh iya ya, dia agak mengecoh ya. Wah, yang D ternyata tanda tanya ya. Padahal G pernah kalah ya sama yang F ya. Oke. Berarti ini C sama D ini bisa kita anggap salah tapi benar, ini gimana sih? Salah tapi bisa jadi jawaban ya. Oke, soalnya yang C juga salah nih. Tim F selalu memenangkan pertandingan, itu kan padahal dia poinnya 6. Kalau misalnya dia selalu menang, harusnya poinnya adalah 12. Oke, untuk soal yang ini kita anggap C dan D deh. Gimana? Oke, soal bonus boleh. Ya, soalnya kalau yang pasti kelihatan, kalau kita urutin, yang F itu selalu menang, itu salah, karena dia poinnya cuma 6. Gitu. Jadi gini teman-teman, kalau untuk yang soal tabel gini, kita nggak harus ngurutin semua angka-angka dan kemungkinan, karena dia cukup banyak ya kemungkinannya, nanti waktu kalian habis. Gitu. Yang di G gimana? Yang G itu tidak pernah kalah dalam pertandingan. Nah, ini juga ternyata salah. Padahal dia kalah melawan F. Nah, D ini bisa jadi opsi jawaban. Tapi karena antara C dan D itu kan duluan yang C. Nah, ya udah kita jawab yang C aja. Oke. G bisa aja seri 2 kali. Ya, bisa jadi. Betul. Oke, yang G. Ya, begitu. Iya, teman-teman, makanya ya untuk jawaban ini kita pakai opsi C sama D. Karena G itu kan pernah kalah ya, maka yang D ini bisa jadi kita salahkan dan bisa jadi untuk opsi jawaban. Oke, kita ke
Ya, C-nya tetap benar. C sama D. Kita ke 8 ya. Oke, yuk. Silakan dijawab soal nomor 8. Oke, ini soalnya agak gampang ya. Enggak agak sih, ini gampang nih. Kita langsung keluarin pollingnya deh. Dimohon untuk di komentar teman-teman Anda yang ini gampang pakai bang. Ini soal apa? Kok tadi aku keluar ya? Yang lain keluar juga nggak? Kok tiba-tiba layar saya keluar dua-duanya, dua zoomku keluar semua. Ada apakah? Oke, mungkin tadi karena udah jam 8 lebih ya. Oke, bisa kita langsung bahas soal ini? Oke, ada yang jawab A, B, C, D, E. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Nah, gaji bulanan A itu lebih banyak daripada gaji bulanan B sama C. Nah, A itu lebih besar dari B, A lebih besar dari C. Ini yang clue pertama. Nah, yang clue kedua, gaji bulanan B lebih banyak dari C. B lebih besar dari C. Nah, berarti dari 3 ini kita dapat A lebih besar dari B, lebih besar dari C. Nah, clue yang terakhir, D lebih banyak dari A, B, C. Ya udah, pasti jawabannya adalah yang C. C punya gaji paling sedikit. Yes. Gimana untuk soal ini? Benar semua ya? Ayo. Akhirnya ada yang benar. Oke, coba ada yang mana? Yang D. A mempunyai gaji bulanan paling banyak. Tadi yang mana yang masih ragu untuk benar? Ya. Oke, ini udah pasti benar ya. 85% benar, nggak apa-apa. Ada yang salah dikit, it's okay lah. Oke, teman-teman, ini kita udah jam 20:04. Ini harusnya kalian ada sesi break sebentar untuk lanjut ke sesi kedua. Gimana, mau satu soal lagi? Oke, gimana admin? Kita coba kita lihat dulu deh. Oke, kita ke satu soal lagi ya. Nanti kalau semisal mau ada yang lanjut, silakan masuk ke yang premium aja. Ingat, kita pakai kode promo Kak Putri. Yes, ini easy. Ini easy. Oke, silakan nomor 9. Hey, jawabnya di polling ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita jawab di polling. Nah, aku keluarin pollingnya, yuk. Isi tapi, apa nih, easy tapi raiso, aman. Ya ampun, jangan doa yang jelek-jelek. Ingat, doa yang jelek itu akan berbalik kepada yang mendoakan. Jadi kita berdoa yang baik-baik. Tuta sapeh. Ada tuta kah kira-kira? Ya iya, tuta siapa weh? Lah, kenapa ada tuta di sini? Tuta siapa? Lah, ini bukan melatih otak, tips. Iya ya, saya baru sadar ada si tuta. Oke.
It's okay, it's okay. Iya ya, ada Tuta. Oke, nggak apa-apa kita bahas yuk. Aman-aman. Tiba-tiba ada Tuta. Mungkin ini adalah anak angkat karena dia mau daftar sekolah yang donasi. Jadi Tuta masuk kakaknya Bu Zahidah. Ya, oke. Ya, Ibu Zahidah memiliki anak yang bernama Anissa Babai Chandra Deka Arda Didi Naufal. Anissa itu lebih tua dari Chandra, Babai itu lebih muda dari Deka. Manakah pernyataan berikut yang benar? Ini lah ini ada Tuta semua ya. Ya nggak bisa dijawab dong kayak gini dong. Lah, ini kayaknya Tuta kita anggap siapa nih? Ayo, Tuta kita anggap siapa? Yang Tuta ini kita anggap siapa teman-teman anaknya? Tuta anak tuyul. Ih, jahat kali lah Tuta anak tuyul. Oke, Tuta ini kita anggap sebagai Deka aja ya. Sorry kok Deka. Tuta. Nah, Tuta saya siapa? Wis anak haram ya ampun. Bentar. Oke, ditunggu 1 menit teman-teman. Aku konfirmasi sebentar. Ini Tuta siapa? Coba. Nah, Pak ada Tuta di sini. Tuta, mana Tuta? Wah, Tuta kok nggak ada. Kok bisa-bisanya ada Tuta? Iya, nggak ada Tuta. Ya udah, pertanyaannya adalah, ya udah nggak apa-apa deh. Ya, kita tetap itu aja. Tuta lebih tua daripada Deka. Gini aja ya. Jawabannya yang mana? Masih bisa jawab, berarti anggap aja ya, Tuta itu anak angkat ya. A, B, C, D, E, yang B ya. Yang Tuta itu lebih tua dari Babai. Kenapa? Ya, Tuta lebih tua dari Babai, karena Tuta itu kan lebih tua dari Deka. Nah, Deka lebih tua dari Babai, otomatis Tuta lebih tua dari Babai. Tuta bapaknya. Enggak, ini tidak soal bonus. Ini mungkin karena tidak ada penjelasan Tuta itu anak dari mana. Tapi dia tetap masih bisa dijawab ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Tuta lebih tua daripada si Babai. Nah, kenapa yang A salah? Chandra lebih tua daripada Tuta. Kenapa enggak jawab yang A? Chandra lebih tua daripada Tuta. Why? Yes. Nah, yang A ini belum pasti karena di sini hubungannya cuma A sama Chandra. Dia nggak ada hubungannya sama Tuta ataupun Babai ataupun si Deka. Yang C, umur Chandra sama dengan umur Tuta. Nah, ini juga belum bisa kita pastiin ya. Ini belum pasti. Yang D, Tuta lebih tua dari Anissa. Ini belum pasti juga karena clue-nya masih kurang. Yang ini kebalikannya. Jadi yang pasti benar adalah Tuta lebih tua daripada Babai. Mungkin Tuta adalah anak titipan dari keponakannya kali ya. Gitu. Oke teman-teman, sekian 9 soal untuk malam hari ini. Sebenarnya masih ada 1 soal lagi, tapi nanti kalian ya minta PPT-nya aja di Ninja ya. Oke, sekian untuk malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian bisa lolos CPNS ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.